Sang adik ipar cantik tanpa sengaja menemukan kunci mobil mewah. Padahal dia seorang pemilik warung bakar yang biasa-biasa saja. Ternyata menggantungkan kunci Rolls-Royce. Mobil di depan pintu itu milikmu ya? Itu sepeda motorku untuk mengantar pesanan. Kamu menggunakan mobil ini untuk mengantar pesanan? Sepeda motor listrik di sebelah. Namun sang adik ipar cantik tetap penasaran bertanya. Kunci mobil ini terlihat agak nyata ya? Pria itu tersenyum dan mengatakan itu hanya sebuah korek api. Kalau kamu suka, aku akan berikan padamu. CEO cantik itu dengan cepat mengucapkan terima kasih atas kebaikan pria itu. Setelah makan dan minum kenyang, dengan sopan, dia berpamitan dan pergi meninggalkan pria itu. Tanpa dia ketahui, mobil Rolls-Royce bernilai jutaan di depan pintu. Benar-benar adalah mobil pria itu. Ternyata identitas asli pria itu tidak sederhana. Dia adalah pemimpin perusahaan terkemuka di Haicheng, mantan CEO dari grup Tianyi. Namun, untuk menemani istrinya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dia menyerahkan posisi CEO kepada keponakannya. Tapi siapa sangka hari ini, keponakan Xiao Tianze menemui pamannya, dan dengan jujur mengatakan bahwa perusahaan baru-baru ini mengalami kebocoran besar. Ingin meminta pamannya kembali untuk mengurus situasi. Aku sudah bilang padamu, aku sudah pensiun. Tianyi adalah milikmu. Bisakah kamu berhenti mengganggu aku, Tuan Xiao? Pada saat itu juga, tetangga tua pria datang untuk mengirimkan undangan. Mengundangnya untuk minum di pesta pernikahan putrinya besok. Sekilas lelaki tua itu mengenalinya. Pemuda di depannya adalah CEO Tianyi Group yang sering muncul di televisi. Melihat pamannya selama bertahun-tahun selalu menyembunyikan identitasnya, maka keponakan menggunakan trik untuk memprovokasi. Dengan tegas mengatakan bahwa dia akan menjemput pamannya besok. Jika dia tidak setuju, maka akan mengungkapkan identitas aslinya. Keesokan harinya, pria itu dengan malangnya baru saja selesai minum di pesta pernikahan keluar. Namun siapa sangka, malah ditabrak oleh seorang wanita cantik yang terburu-buru. Adegan lucu. Keduanya bangkit dengan terhuyung-huyung. Segera melihat, tidak disangka dia adalah teman lama yang berbicara dengannya semalam. Kamu. Wanita cantik segera membantu pria itu berdiri. Sementara itu, seorang pewaris kaya dengan marah mengejar. Langsung memarahi pria begitu membuka mulut. Segera lepaskan tunangannya. Wanita CEO marah kepada pewaris kaya setelah mendengar. Aku datang hanya untuk membicarakan pendanaan. Tidak disangka orang jahat seperti dia ingin melakukan hal yang tidak pantas. Menggabungkanmu dengan perusahaan. Jual kepadaku setelah bergabung dengan Dinseng. Aku bukan barang. Aku tidak akan menjual diriku padamu. Aduh. Kalau begitu, apa yang kamu pikirkan tentang mas kawin yang aku berikan padamu? Apakah kamu menganggapnya sebagai uang pelacuran? Bersihkan mulutmu untukku. Uang muka pendanaanmu. Aku akan mentransfernya kepadamu segera. Di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa yang kamu pura-pura jadi di sini? Ya, bos kami tertarik padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Lepaskan tanganmu. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang untuk memotongnya. Orang melihat anak ini begitu sombong, langsung ingin mengajari dia cara berperilaku dengan baik. Tidak hanya tidak melepaskan, malah memeluk gadis cantik itu. Bahkan langsung mengaku sebagai pacarnya di tempat. CEO cantik itu terdiam sejenak begitu mendengarnya. Apakah kamu terlalu banyak minum? Berakting dengan serius. Bagaimana cara mengusir mereka? Pewaris kaya yang kurang ajar langsung mencemooh. Sandiwara tentang orang tua ini. Hampir seumur dengan ayah CEO cantik itu. Tidak takut dengan senjata tua di rumahnya. Sudah lama tidak terawat, tidak berguna. Kalau sudah menikah, akan hidup sendirian. Bagaimana kata pepatahnya? Tanah subur tanpa sapi yang menggarap. Di depan tempat tidur di bawah bulan. Air mata mengalir. Bagus sekali puisinya. Puisi yang bagus. Pewaris kaya mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikannya kepada pengawal. Dan memerintahkan dia untuk segera menyingkirkan orang tua ini. Ternyata pria itu dengan satu tendangan menendang seseorang hingga terjungkal. Kemudian pria itu memarahi anak orang kaya untuk segera pergi. Atau aku akan menendangmu bersama dia. Ternyata anak orang kaya mengaku memiliki kewarganegaraan asing. Memukulnya sama saja dengan insiden diplomatik. Pria itu terkejut melihat seorang asing berani bersikap arogan seperti itu. Mengangkat kakinya untuk mengirimnya pulang. Anak orang kaya yang hanya berani mengganggu yang lemah. Buru-buru melarikan diri dengan tergopoh-gopoh. Tidak terlihat, Om. Kamu bilang kamu sudah tua. Masih suka mengadu belakang. Ya, namun, sepertinya kerjasama dengan Tong Lei sudah berakhir. Sudah berakhir sepenuhnya. Aku harus pergi ke pesta dansa mencari investor berikutnya. Terima kasih hari ini. Telah membantuku. Jaga dirimu baik-baik. Aku pergi duluan. Hotel Tian Bao. Dia adalah anggota Alpha Corporation.
Yo, Fei Fei. Mau kemana? Sungguh kebetulan, Han. Aku berencana pergi ke Diamond Hotel. Bisa tidakkah kamu? Aduh. Li, mengapa ingin meminta kakak perempuanku untuk memberimu tumpangan? Pacarmu yang jual sotong panggang di mana? Dia tidak punya mobil. Kakak perempuan. Tong adalah sepupuku. Tadi kalian mengganggu Tong Lei, aku catat. Aku sudah mencatat. Tong Lei tidak bisa mengalahkanmu. Aku punya banyak cara. Kak, ini adalah hidangan khas penjual ikan panggang tua. Orang tua, kamu pura-pura jadi pahlawan apa? Tidak takut hidup pendek? Aduh, sepertinya permintaan maafmu tadi tidak tulus. Mengapa tidak bisa menang dan mencari bantuan? Memberitahu kamu, jika aku tahu kakak perempuanku, dia adalah anggota dari konsorsium Alpha. Aku sama sekali tidak takut pada Tianyi. Alpha baru saja tiba di Haixi, sedang mencari sasaran untuk menegakkan kekuasaan. Li Xiaofei, bukankah kita akan pergi ke Hotel Baozuan untuk menghadiri pesta dansa? Ayo pergi. Itu adalah wilayah kakak sepupuku. Bagaimana bisa hal ini menjadi seperti ini? Tidak apa-apa. Bukankah kamu sedang berkencan dengan orang dari keluarga ini? Tunggu sampai Ding Seng bangkrut. Kalian berdua bisa pergi ke pinggir jalan bersama. Makan sotong panggang. Mobilku sudah datang. Bagaimana kalau aku mengantarmu sebentar? Mobilmu? Di mana? Apakah itu gerobak penjual sotong panggang? Ya. Dua. Bagaimana bisa orang dari keluarga ini mengemudikan mobil ini? Mobil ini milikmu. Milik temanku. Aku menghabiskan 5.000 yuan. Disewa selama 1 hari. Terima kasih banyak hari ini atas bantuanmu. Oh ya, uang sewa mobil ini. Tidak perlu. Terima kasih. Sama-sama. Mengemudi ke Hotel Baozuan. Oh ya, Paman. Hari ini aku sangat berterima kasih padamu. Bagaimana kalau aku mengantarmu masuk? Tidak perlu. Kamu tidak bisa masuk ke pesta di Hotel Baozuan. Aku sedang memikirkan sesuatu. Aku harus segera mengamankan beberapa investor sebelum Han Xia datang. Mendapatkan beberapa investor. Menyelamatkan Ding Seng adalah prioritas. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Pak, apa? Pak, aku sangat berterima kasih hari ini. Desain chip Tianyi telah bocor. Ini sangat sulit. Jika tidak ditangani dengan baik, Tianyi akan hancur. Ini adalah daftar tersangka. Sepertinya selanjutnya adalah pertempuran paten. Kali ini kamu benar-benar terlibat. Sepertinya aku harus membantumu. Bagus. Hari ini aku akan pergi ke Hotel Tiambao untuk menyelidiki. Jadi, kamu tetap tidak akan kembali. Anak bodoh. Mereka menggunakan trik licik. Kembali ke markas tidak akan membantu. Kita harus bertindak diam-diam untuk menangkap mata-mata dan melawan mereka. Kita harus bertindak diam-diam. Di tuanku. Kamu bertanggung jawab di luar. Benar. Siapkan setelan jas untukku sebentar lagi. Om kecil. Hati-hati dalam segala hal. Halo. Aku. Halo. Perkenalkan. Xiao Han. Mengapa kamu di sini? Aku berganti pakaian dan masuk saja. Tuan Xiao. Angin apa yang membawa kamu ke sini? Nyonya Jin senang bertemu dengan kamu. Benar, Pak Xiao. Nyonya Jin adalah pelanggan tetap di tempat aku. Selalu makan di tempat aku. Kemampuan masakmu memang bagus. Aku tidak pernah terbayangkan. Bahkan Nyonya Jin juga pelanggan tetap di tempatmu. Baiklah, kalian bicarakan dulu. Aku akan ke sana dulu. Ada apa? Pacar kecil. Jangan asal bicara tentang pacar kecil. Dia juga pelanggan tetap di tempat aku. Baiklah, apa yang kamu katakan begitu adanya. Benar, Pak Xiao. Aku adalah penyelenggara acara ini. Jika kamu dan pacar kecilmu memiliki masalah,
Hubungi aku kapan saja. Bukan pacar kecil. Bagaimana percakapanmu dengan mereka? Sudah mencari ke sana kemari. Aku tidak melihat ada orang yang mau membantu Ding Seng. Nona Hansia, penyelenggara acara datang. Kakak perempuan. Mereka benar-benar berhasil menyelinap masuk. Masuk saja, tidak apa-apa. Mereka hanyalah dua badut. Direktur pengembangan produk di Tianyi. Pengalaman, menjabat sebagai kepala teknis di Tianyi Group. Mundur setengah tahun yang lalu. Itu dia. Ketika aku mengantar pesanan di Tianyi, aku pernah melihatmu. Kamu karyawan Tianyi, kan? Jangan ngomong ngaco. Kakak perempuan aku sudah mengundurkan diri dari Tianyi tahun lalu. Saat ini aku adalah kepala teknologi di Alpha. Kamu paham apa itu CTO? Kamu ingin menggoda aku. Apa tujuanmu? Dalam bisnis ini tentunya aku ingin menarik lebih banyak pelanggan. Apalagi yang bisa aku lakukan. Jadi begitu. Kami orang-orang dari kalangan atas. Kami makan steak dan foie gras. Teripang dan abalon. Sungguh tidak tahan dengan makanan sampahmu. Fei Fei, pesta dansa akan segera dimulai, kan? Sudah menemukan pasangan dansamu? Aku belum menemukan. Kalau tidak punya pasangan, kenapa datang? Ini acara minum-minum bisnis, loh. Kalian berdua jangan main-main di luar batas. Aku adalah pasangannya. Jangan bercanda. Aku melihatmu. Hampir seperti menari di taman. Tuan tua, jangan usil. Tidak ada wanita tua yang bisa menjadi istrimu. Juga tidak ada yang kamu suka dengar. Paling keren gaya etnik. Kamu cepat pergi. Yang ada di sini semua adalah piringan hitam bah. Tidak ada dubbing tarian lapangan yang kamu suka. Xiao Han, jangan begitu. Di sini dia yang berkuasa. Kalian jangan bicara begitu. Aku benar-benar tingkat 3 standar nasional. Kalau kamu tingkat 3 standar nasional, aku akan menunjukkanmu minum sambil terbalik. Tambah minta maaf. Bagaimana menurutmu? Kata-kata sudah menjadi keputusan. Baiklah. Sebentar, aku akan minum sambil terbalik. Apakah aku memberimu wajah? Jangan sama seperti mereka. Kehilangan harga. Penjaga keamanan. Aku sebagai pihak penyelenggara. Batalkan kualifikasi mereka untuk menghadiri acara. Usir mereka dari sini. Berhenti. Jangan khawatir, Nona Jin tidak bisa mengganggu aku. Mereka adalah tamu istimewaku. Nona Han semuanya berteman. Sebagai rekan penyelenggara, jangan langsung mengintimidasi aku. Fei Fei, tak terduga. Kamu dengan ketua asosiasi standar nasional. Nona Kim adalah seorang teman. Aku benar-benar meremehkanmu. Tentu saja, Nyonya Jin adalah pelanggan tetap aku di sana. Pasti berbicara kepada kita. Berikanmu sebatang bawang besar, kamu langsung jadi gajah. Tuan, kamu benar-benar membuat aku terkesan. Kakak, begitu saja. Kita harus menghormati Nyonya Jin. Terima kasih. Ayo pergi. Nyonya Jin, aku dengar asosiasi kamu baru-baru ini akan pindah. Ada gedung baru senilai 2 miliar untuk pindah. Kontraktor belum diputuskan. Sudah menemukannya sekarang? Saat ini belum. Tapi aku siap malam ini. Di pesta dansa. Memberikan tempat C hari ini. Serius? Tentu saja, mengapa aku harus berbohong? Aku harus pergi duluan. Sampai jumpa di pesta dansa nanti. Selamat tinggal. Pesta dansa resmi dimulai. Sayangnya tidak ada pasangan tari, apa yang bisa dilakukan? Bagaimana cara ikut pesta dansa? Jangan main-main. Nyonya Jin memberi kesempatan dengan susah payah. Aku juga tidak berhasil menangkap. Biarkanlah, mencoba adalah langkah terbaik. Xiao Han, jika kamu berani naik, menari tarian lapangan, aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Tidak disangka kamu bisa menari standar nasional dengan begitu baik. Tentu saja hari ini pasti akan membawa kamu meraih hadiah. Lihatlah kemampuanmu. Tunggu dan lihat saja.
Hei, kamu. Pinggangmu kuat ya? Tenanglah. Bersiap. Hei, kamu. Kamu benar-benar menginjak kaki aku. Bagaimana dengan aku? Tidak lupa dendam. Itu disebut satu kaki ganti satu kaki. Aku tidak peduli. Aku sudah melihat. Kalian berdua datang untuk membuat keributan, kan? Kakak, ini bukan menginjak kaki aku. Ini jelas-jelas sedang memukul wajahmu. Berani sekali. Nona Han, kamu tidak melihat sepupumu berbuat jahat, atau hanya bisa membela keluarga saja. Aku hanya melihat hasilnya. Kalian berani menyakiti sepupuku. Aku akan membuat kalian berdua membayar harganya. Nona Han Tuan Tong, apa yang sedang kamu lakukan? Matamu tumbuh di pantat. Kamu tidak melihat mereka berdua sedang berbuat jahat pada kami. Nona Jin, orang-orang yang kamu bawa membuat keributan di pesta dansa aku. Apakah kamu peduli dengan hal ini? Peduli. Tentu saja harus peduli. Pelaku keributan pasti akan didiskualifikasi dari pesta dansa. Tidak mungkin menjadi penyelenggara bangunan asosiasi. Sudahlah. Harapan yang sulit ditemukan. Sekarang gagal lagi. Dengar, kalian berdua. Pihak bersama mengatakan kalian berdua diskualifikasi. Cepat pergi. Aku rasa kamu tidak paham. Tuan Tong, kamu yang diskualifikasi. Ah, kamu. Ini butuh bukti. Lagi pula, kakakku adalah penyelenggara. Periksa rekaman CCTV. Baik penyelenggara maupun pihak bersama. Kita semua harus membicarakan bukti. Sepertinya Nyonya Jin sudah ditentukan. Proyek konstruksi diserahkan ke Dinseng. Nyonya Han, sekarang kita harus membahas masalah penghalang. Kamu sebagai penyelenggara harus bekerja sama denganku. Selesaikan masalah ini dulu. Kemudian bicara tentang penentuan. Tidak perlu. Ini adalah kesalahpahaman. Tidak ada yang sengaja menghalangi di sini. Ini kesalahpahaman. Selanjutnya Nyonya Jin akan mengumumkan pemenang posisi C di acara ini. Juga mitra konstruksi bangunan asosiasi. Dan aku sebagai penyelenggaranya. Mereka juga akan melaksanakan tugas pengawasan. Oke. Pemenang utama acara tari kali ini adalah Xiao Han Li Xiaofei. Ayo, bawa dia ke sini. Aku protes. Li Xiaofei, hari ini aku akan menyelesaikanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Patua, bukankah kamu bilang kamu tingkat 3 standar nasional? Semua hal ini harus didasarkan pada bukti. Jika tidak bisa menunjukkan sertifikat, meskipun diumumkan sebagai pemenang C, itu tidak berguna. Tetap harus memberikannya kepada orang lain. Aku punya sertifikat. Tapi hari ini aku tidak membawanya. Kamu tidak membawanya. Kalau begitu, pergilah dan panggang cumi-cumimu. Lanjutkan menari tarian lapanganmu. Sampah tua yang sudah lanjut usia. Apa yang kamu lakukan di sini? Beraninya kamu? Apa? Sertifikat itu aku yang memberikan. Cukup membuktikan. Semua. Kamu telah beberapa kali menyulitkan dan menghina teman-temanku. Aku memiliki alasan untuk meragukan. Kamu sama sekali tidak menghargai asosiasi ini. Nyonya Jin, kamu terlalu keras. Kami masih sangat menghormati asosiasi ini. Menghormati. Saat ini aku dengan tegas menyatakan, pemeringkatan untuk tarian ini valid. Kontrak juga resmi berlaku. Semua. Sebagai penyelenggara bersama acara minum-minum ini, pekerjaan aku hari ini sudah selesai. Sekarang aku serahkan kepada penyelenggara acara. Bagus sekali, Xiao Han. Sekarang Dinseng akhirnya bisa membalas dendam. Ya, tidak tahu aturan. Harus diajari pelajaran. Xiao Han, bagaimana kalau kita segera pergi bersama Nyonya Jin? Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Ayo pergi. Apa aku sudah memperbolehkan kalian pergi? Kembali. Tidak dengar apa yang dikatakan penyelenggara. Berhenti. Segera naik ke atas panggung dan minta maaf dengan berlutut. Apa artinya? Aku tidak bisa membawa pergi tamu aku, benar. Nyonya Jin. Mulai dari saat kamu mengumumkan misi selesai, aku sudah memberikan cukup wajah asosiasi. Selanjutnya adalah urusan pribadi aku, kamu tidak punya hak. Tolong minta perwakilan dari pihak yang berkolaborasi untuk pergi.
Apakah kalian ingin mengadakan pesta pembantaian? Kalian tidak minta maaf dalam 10 menit. Aku akan menjatuhkan harga saham yang berkembang menjadi 1 sen. Saat itu, kontrak asosiasi. Tidak akan ada waktu untuk menyelamatkan kalian. Han Xia, apakah kamu tidak tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan adikmu terhadapku? Aku hanya melihat hasilnya. Kalian memaksa Tong Lei untuk berlutut minta maaf. Kalian merusak pesta dansa aku lagi. Aku ingin kamu membayar kembali 10 kali lipat. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang. Kami konsorsium Alpha. Tidak mudah untuk dihadapi. Kakak perempuan berwibawa. Kalian berdua, tanpa kehadiran Jin Qiaoer di sini. Bahkan dewa pun tidak bisa menahan kalian. Aku bilang, semuanya, sekarang berdiri di samping Li Xiaofei. Orang tua di sebelahku, adalah pacarnya. Seorang di pinggir jalan. Penjual cumi panggang yang sudah tua. Mari kita memberikan tepuk tangan. Aku sudah bilang, ada apa? Aku bisa tanggung sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Han. Pasangan yang malang. Aku hampir menangis terharu. Halo. Segera bawa orang untuk merusak kedai panggang itu untukku. Jangan biarkan seekor tikus pun lolos. Tidak bisa. Jangan merusak. Li Xiaofei, lebih baik kamu pedulikan dirimu sendiri dulu. Sekarang tinggal 6 menit. Pasar saham yang makmur. Hanya tersisa 60%. Kedai panggang. Juga hanya tersisa 60%. Lihat saja. Aduh, aku takut. Tapi hari ini aku punya kakak perempuan yang mendukungku. Yang dibutuhkan adalah kalian berdua. Presiden Korea Alpha baru saja menetap di Haixi. Hari pertama kamu sudah mulai menyerang. Tidak takut mendapat reputasi buruk. Seperti kalian, CEO perusahaan kecil. Tidak akan mengerti. Pasar seperti medan perang. Tidak cukup kuat. Seharusnya dipukul. Seharusnya dipukul. Menyulap intimidasi terhadap yang lemah. Dan kamu, Pak Tua, toko panggangan kamu tidak layak disebut. Aku hanya perlu menggerakkan jari. Itu akan lenyap. Apakah kamu mengerti tentang kehancuran? Masakan tradisional. Sekarang aku akan membiarkanmu meminta-minta di pinggir jalan. Harga saham Ding Seng hanya tersisa 40%. Sudah mulai bangkrut. Xiao Han. Ding Seng tidak boleh bangkrut. Jangan tarik aku. 5 menit lagi. Jika tidak minta maaf, Alpha akan terus menghancurkan. Aku tidak berniat melawan Alpha. Mohon juga kepada Nyonya Han Xia, meningkatkan harga saham, mengembalikan Ding Seng ke keadaan semula. Mengapa aku harus membayar tagihan atas kesalahan kamu? Selain itu, permintaan maafmu juga tidak tulus. Kamu menunjukkan keahlian bisnis minumanmu. Datang dan minta maaf. Seseorang akan menghancurkan toko aku. Lihatlah ke belakang. 9.000. Dan harga saham Boding masih harus dijaga. Pak Tua, kamu bilang kamu akan menjaga tokomu. Aku masih mungkin percaya padamu. Kamu bilang kamu ingin menjaga harga saham Boding. Baiklah, naik ke atas dan minta maaf dengan berlutut. Aku akan membiarkanmu menyimpannya. Aku akan tunduk kepada langit dan bumi. Hormatilah orang tuamu. Aku tidak akan pernah berlutut di hadapan kalian dua orang brengsek. Aku memperingatkan kamu. Memperingatkan aku. Segera keluarkan orang itu dari sini. Apa yang kamu pikirkan dirimu? Bukankah kamu tidak memiliki kewenangan untuk memperingatkanku? Aku berkata padamu, ini bukan pesta pernikahan Lu Jiajia. Apa gunanya hubunganmu? Berhentilah dengan kesombonganmu yang bodoh. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu lebih tua. Aku tidak akan menahan diri terhadap bawahanmu. Tuan Xiao, jangan marah dulu. Lihatlah siapa ini. Ini adalah istrimu. Atau ibumu? Jika kamu tidak minta maaf lagi, bawahanku, mereka akan memecahkan dan membakar tempat ini. Jangan sentuh tempat itu. Milikmu. Aku akan memegang kendali atas dirimu. Berdiri di atas kepalamu dan buang air besar. Bagaimana? Pukul aku. Pukul di sini. Penakut tua yang tak berguna. Dengan kepribadianmu seperti itu, kamu masih ingin mendekati cewek? Ah? Ya, permintaan maaf itu tidak tulus. Ayo minum bersama. Datanglah. Bawa 1 truk minuman. Hari ini, konsorsium Alpha resmi menetap di kota laut. Kita butuh sasaran untuk dikorbankan. Sementara kamu, Li Xiaofei, akhir hayatmu adalah kota laut. Nasib semua orang yang menentang Alpha.
Harga sahamnya sudah turun 20%. Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Kamu, halo. Bakar tempat duduk tua itu untukku. Kamu, rekam dan kirimkan videonya. Cukup, itu sudah benar. Baiklah. Aku minum. Apakah kamu seorang pria? Memaksa wanita untuk minum. Kamu seorang pria. Kamu seorang pria, minumlah 1 truk minuman ini. Xiao Han. Ayo, orang-orang. Ambil kursi. Dan aku senang membantu. Karena kalian sudah lelah minum. Aku akan membantumu minum. Buka mulutmu. Bukankah kalian suka minum? Buka. Patua. Aku sangat membantu juga. Sangat pengertian. Toko panggangmu sudah kubakar. Kamu akan kehilangan pekerjaan. Benarkah? Ini 100.000. Restoran barbeque kamu. Milikku sekarang. Kakak sepupu. Aku bosan. Mari kita bakar toko ini. Halo. Ayo. Bakar toko. Sepertinya saatnya membuat harga saham merosot. Xiao Z. Aku tidak bisa bertahan. Salahkan saja padaku, suamimu yang sombong. Kamu mencari masalah. Siapa kamu, berani menghalangi aku? Penjaga toko, keluarga. Semoga arwah paman dan bibi tenang. Harga saham yang tinggi. Segera angkat. Kamu masih berani berdiri. Aku sudah memberimu kesempatan. Apakah begitu? Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan berpura-pura mabuk. Berhenti. Xiao Han. Aku sebagai perwakilan konsorsium. Aku perintahkan untuk berhenti. Nona Han, saatnya kamu membayar harganya. Kamu akan memukul wanita. Aku tidak akan memukulmu. Tapi, aku akan membuatmu berurusan dengan pengadilan. Dan kamu tidak bisa menjelaskan. Xiao Han, apakah kamu pikir bumi ini milikmu? Menurutmu? Lihatlah ke sana. Apa? Bagaimana mungkin? Kamu yang hanya seorang penjual sate. Bagaimana bisa kamu memanipulasi harga saham? Cu. Apa yang tidak mungkin dengan ini? Tianyi ingin mendorong harga saham. Dengan mudah. Tianyi sudah bertindak. Mengapa? Dinasti adalah mitra penting Tianyi. Kamu sengaja melakukan short selling. Tentu saja kami tidak akan diam saja. Nona Han, kamu kalah dalam putaran ini. Tidak bisa. Dorong lagi ke atas. Kelompok keuangan akan mengalami kerugian. Aku akan dimintai pertanggungjawaban oleh Dewan Direksi. Jia, sebelumnya aku telah berkontribusi pada pengembangan chip Tianyi. Memberikan kontribusi besar. Tapi sekarang kamu sudah menjadi bagian dari Alpha. Kami adalah pesaing. Nona Han, jika kamu begitu ingin membantu sepupumu. Surat sanksi ini. Terimalah. Tianyi versus Tong Lei. Sanksi telah diberlakukan secara menyeluruh. Tidak akan pernah bekerja sama. Aku tidak berpikir tentang Tianyi dan Alpha. Berada dalam hubungan persaingan. Kali ini situasinya sangat genting. Jia, berhenti menaikkan. Nona Han, alasanmu?
Tidak ada keseriusan pertama. Tidak ada permintaan maaf kedua. Lebih baik tidak bicara kalau begitu. Kamu pikir kamu siapa? Hansia, bangunlah. Menekan mitra kerja Tianyi. Harus dihukum. Aku minta maaf pada Lu Jiajia. Tolong berhenti. Aku akan meminta maaf kepada Xiao Han dan Li Xiaofei. Minum obat penawar mabuk. Konsorsium Alpha juga akan memberikan kompensasi kepada mereka. Berhenti mempengaruhi harga saham Ding Seng. Fei Fei, ini adalah perjanjian kerjasama baru yang disusun oleh Tianyi. Tianyi akan mendukung bisnis Ding Seng secara menyeluruh. Investasi sebesar 2 miliar. Ini. Terima kasih, Lu. Kenapa tidak kalian pulang dan ganti baju saja? Ayo pergi. Paman. Paman, kamu benar-benar membawa keberuntungan bagi aku. Hari ini kalau bukan karena kamu terus menahanku untuk tinggal, mungkin Ding Seng juga tidak akan bangkit begitu cepat. Kamu hanya berterima kasih begitu saja. Apakah ini sudah cukup menunjukkan kesungguhan? Sudah cukup. Baiklah, baiklah, aku tidak akan lagi membicarakan hal ini di sini. Beberapa hari lagi aku akan pergi ke restoran pangganganmu. Uruslah bisnis kamu. Beberapa hari ini aku harus segera menyelesaikan urusan kontrak ini. Aku pergi dulu. Hansia memang memiliki masalah. Data menunjukkan dia sudah keluar setengah tahun. Tapi sepupunya mengatakan dia sudah keluar 1 tahun. Kakak perempuanku sudah keluar dari Tianyi tahun lalu. Saat ini aku adalah kepala teknologi dari Alpha Corporation. Posisi mayat hidup. Sepertinya Hansia memang menjadi tersangka utama dalam pencurian desain. Alpha Corporation terkenal sebagai pemegang paten di luar negeri. Mereka terkenal sebagai pengacara paten yang lihai. Saat ini mereka belum bertindak. Ini menunjukkan bahwa paten desain belum diajukan oleh mereka. Paman kecil, apa langkah selanjutnya? Kejar Hansia, sampai ular berbisa di belakangnya muncul. Aku akan melakukannya. Tianyi tetap diam. Xiao Ze, ingatlah. Tianyi hanya boleh bertindak pada saat pukulan terakhir. Diambil. Apapun yang terjadi sebelumnya, kamu harus tahan. Tenang saja, kamu harus menjaga keselamatanmu sendiri. Aku akan segera mengirim orang untuk mengajukan desain Tianyi ke kantor paten. Ke kantor paten. Jangan khawatir. Hei, Paman. Minggu ini masih sibuk. Aku memiliki banyak pesanan yang menunggu. Oh ya, Paman. Beberapa hari lagi, Ding Seng dan Tianyi akan segera terikat erat. Aku ingin mengundangmu, pahlawan ini, untuk menghadiri pesta perayaan. Bagaimana menurutmu? Tentu saja aku akan pergi. Satu hal lagi. Apa kamu malam ini tidak punya waktu? Aku. Sepertinya aku datang tidak pada waktunya. Maaf mengganggu kalian berdua. Kalian berdua masih ingin mencari masalah, kan? Kami datang untuk membayar ganti rugi. Ini adalah tagihan ganti rugi dari Ding Seng dan restoran Bebeki. Karena kalian berdua berada di sini, mari kita tanda tangani bersama. Paman, aku sudah melihat kontrak ini, tidak ada masalah. Sepertinya kamu masih terlalu muda. Apa maksudmu, Xiao Han? Bukti pembayaran juga bisa dipalsukan kan? Jumlahnya sudah tertulis di atas. Aku memperingatkan kalian berdua. Jangan cari masalah tanpa alasan. Saudara-saudaraku semua di luar sana. Ini apa sih? Pasti kesalahan dari bagian hukum. Kembalikan padaku. Aku akan mengambilnya dan menulis ulang. Ding Seng akan bekerja sama setelah menerima tugas ini. Akan bekerja sama tanpa syarat. Alpha menyelesaikan tugas keuangan. Tujuan strategis selanjutnya. Langkah-langkah konkret akan diambil setelah penandatanganan kontrak. Dalam waktu 24 jam oleh Makian akan memberitahu pihak yang menandatangani. Pelanggaran kontrak akan dikenakan denda 20 miliar. Nona Han. Apa artinya? Aku belum pernah mendengarnya.
Harus bekerja untuk Alpha. Siapa Makian ini? Kembalikan padaku. Apapun yang sudah kudapatkan, itu milikku. Aku memperingatkan kalian berdua. Jangan mempermalukan diri. Apakah kamu tidak ingin toko ini lagi? Kamu masih ingin dipukul, kan? Kak, kembalilah dan beritahu atasanmu. Jangan main-main dengan aku seperti ini. Tunggu di sini untuk aku. Mengapa dia sombong? Kamu keluar dari pintu belakang ini. Segera serahkan bukti ini kepada Bos Xiao. Hati-hati. Bos Xiao, kamu masih tajam seperti biasa. Tidak ada gerakan kecil pun yang bisa lolos darimu. Yang kamu pegang seharusnya dokumen yang dikirim ke kantor paten. Jangan sembarangan bicara. Mata mana yang kamu lihat? Apa yang aku dapatkan adalah bahan yang dipatenkan. Bos Ma, tadi kamu menyebut patwa ini apa? Bos Xiao? Orang yang tidak tahu diri, pemilik restoran bebeki di depan mata kalian, adalah pemimpin Tianyi sejati. Sayangnya, Tianyi akan menghadapi kesulitan. Apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas. Aku akan memberitahu satu kalimat. Paten diajukan oleh Alpha. Sudah lulus peninjauan. 2 hari kemudian, Ketua Jason akan mengadakan rapat peninjauan. Tianyi hanya memiliki 48 jam sebelum kehancuran. Jika kalian memiliki keyakinan 100%, kalian tidak akan melakukan trik kontrak yang meragukan. Hanya meningkatkan tingkat keberhasilan. Mengendalikan Li Xiaofei. Tianyi harus runtuh lebih awal. Pemimpin biarkan Tianze segera berunding. Terima investasi dari Alpha. Bagus untuk siapa saja. Desain chip Tianyi. Kasus dugaan plagiarisme. Sudah tersebar. Lihatlah pasar saham. Harga saham Tianyi turun besar. Tianyi adalah hasil kerja keras kedua aku dan Xiaomei. Ma Qian, kamu akan membayar pengkhianatanmu. Membayar harga. Apa arti pengkhianatan? Ini mendorong kemitraan dan internasionalisasi Tianyi. Tidak seperti kamu yang hanya memikirkan hubungan tidak wajar. Xiao Han, kamu punya waktu berhubungan baik dengan istri muda kamu. Akhirnya, Tianyi sudah berakhir. Pergi. Sepertinya situasinya lebih serius dari yang aku bayangkan. Ketua Jason, minggu lalu, Tianyi sudah mengajukan dokumen dan bukti. Mengapa Alpha masih bisa lolos seleksi awal? Tuan Xiao, komite tidak menerima apapun dari dokumen kertas Tianyi Group. Waktu yang tersisa untuk Tianyi tidak banyak. Dalam 48 jam. Jika tidak ada pengiriman materi, konsorsium Alpha akan mendapatkan lisensi paten. Aku di pihakmu. Tapi tidak ada bukti. Aku tidak bisa menghentikannya. Jadi begitu. Sepertinya Ma Qian benar-benar mendapatkan bukti. Sepertinya ini orang yang diminta Ma untuk diurus. Nona ini, kamu mencari siapa? Ada keadaan darurat, aku ingin bertemu dengan Xiao. Xiao saja barangmu padaku. 59,350 tanda hubung lebih besar dari pukul 035, 001, 550. Ada masalah apa? Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Ada tikus tanah di Tianyi, ikuti aku. Berhenti. Apa hubungan kalian dengan Tianyi? Datang dan pergi sesuka hati. Apakah kalian orang-orang dari kelompok Ma Qian? Bukan urusanmu yang mengantar makanan untuk tahu. Keluarkan barang-barangmu. Kalau tidak diserahkan, jangan salahkan kami kalau kami tidak ramah. Ma Qian, sudah mengikuti aku begitu lama, hari ini, bisa melakukan hal yang sangat ekstrim seperti ini. Siapa si tua ini? Apa dia ayahmu? Mungkin dia pacarmu? Apakah dia sudah melakukan operasi sterilisasi sejak lama? Sterilisasi. Adik kecil sudah masuk ke saluran air. Seperti seorang pengecut. Anak itu. Pergi sana. Memangnya kenapa jika Xiao Han adalah pacarku? Tidak ada hubungannya dengan kalian. Patwa ini, benar-benar pacarmu ya? Restoran bebeki Han Mei. Bukankah ini restoran sotong di timur kota? Ya, aku sering pergi ke restoran bebeki ini. Oh, aku ingat sekarang. Kamu adalah Bos Xiao. Kami bersama-sama dulu, tapi sering membantu bisnismu. Kenali aku. Hai, Bos Xiao. Kita semua orang kelas bawah. Sejujurnya, seharusnya aku tidak menyulitkanmu. Tapi hari ini, jika kamu benar-benar ingin melawan aku, jangan salahkan aku jika aku mematahkan kakimu. Minggir. Aku adalah CEO Grup Dingseng, Li Xiaofei. Aku datang ke sini untuk menyerahkan bahan laporan. Jangan bicara. Mereka datang untuk menahanmu. Kamu, si pembakar cumi-cumi. Kamu juga tahu sedikit berita rahasia. Maka aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Serang mereka.
Xiao Han. Xiao Han. Orang tua. Orang tua itu memiliki stamina yang cukup besar. Tak heran wanita yang lebih muda 10 tahun darimu bersedia bersamamu. Hari ini aku belajar bahwa sapi tua bisa makan rumput muda. Nak, pertimbangkanlah kami, ya. Tubuhnya kuat, bisa 8 kali tanpa napas. Aku memberi peringatan kepada kalian. Jangan berbuat sembarangan. Aku tidak peduli hubungan kalian. Hari ini jika kalian tidak menyerahkan barangnya, jangan berpikir untuk pergi dari sini. Bos Xiao, kamu harus jujur. Aku tidak keberatan membuatmu merasakan rasa tongkat listrik. Kamu berani? Apa yang aku takutkan? Seorang pembakar cumi-cumi yang tua. Seorang gadis muda dengan kulit halus. Kamu mau berantem dengan apa? Aku menyarankan kalian untuk jujur. Kalau tidak, kami akan bertindak kasar. Ayo pergi. Gadis kecil, ayo bersama kami. Tuan tua, kamu mencari masalah. Xiao Han. Xiao Han. Xiao Han. Kami akan mengawasi ketat. Nanti kita akan memberinya sedikit pelajaran. Gadis kecil, aku menyarankan kamu untuk segera menyerahkan barang-barangmu. Kalau tidak, kami tidak akan berhenti. Waktu masih banyak. Bos sudah bilang, harus mengawasi mereka selama 48 jam. Selama waktu ini, kita bisa melakukan apa saja. Kalian akan mendapatkan imbalanmu. Jangan main-main di sini. Segera seret mereka ke ruang bawah tanah. Main-mainlah dengan mereka. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan?